Masa muda adalah masa yang menyenangkan, sekaligus masa tersulit dalam hidup seseorang. Di masa ini, kebanyakan anak muda mulai mencari jati diri mereka. Masa muda adalah masa yang singkat, namun di masa yang singkat ini, banyak anak muda yang jatuh dalam pencobaan, yang berakibat gagal dan berhenti berkreasi. Namun ada juga yang menyerah karena merasa dirinya tidak mampu dan tidak percaya diri. Meskipun dinamika kehidupan anak muda banyak diwarnai dengan berbagai tantangan, namun seharusnya kita tetap berdiri kokoh dan terus berkarya. Bersama kakak pendeta Ingrid Resmol, STH, mari kita belajar merenungkan potensi apa yang ada pada kita. Shalom sahabat GPMK Sulut, senang sekali bisa menyapa teman-teman walaupun secara virtual, tetapi doa dan harapan kita bersama bahwa melalui event Christmas Celebration, teman-teman sungguh boleh merasakan kehadiran Tuhan secara khusus. Tuhan berbicara melalui firman Tuhan sehingga kita boleh merasakan secara nyata kehadirannya dan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai sesi ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang telah menciptakan kami dan telah menyelamatkan kami melalui karya-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk kesempatan ini kami boleh berjumpa, bertemu bersama, dan kami rindu supaya Tuhan berbicara lagi bagi kami melalui firman Tuhan, melalui sesi kali ini. Tuhan berkati semua teman-teman yang sedang mengikuti di balik gadget masing-masing. Biarlah sesi ini boleh memberikan sesuatu yang baru dan memberikan kekuatan baru, semangat yang baru untuk terus melangkah maju di dalam mengasihi Tuhan dan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah sesi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kali ini saya diberikan sebuah tema yaitu dinamika anak muda dalam pelayanan. Kemudian saya menambah satu subtema yaitu yang muda yang berdampak. Nah teman-teman, kalau kita melihat kata dinamika, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata dinamika sebagai sesuatu yang bergerak atau tenaga yang menggerakkan. Kalau dihubungkan dengan kelompok, berarti kata dinamika ini berarti gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekelompok orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Itu berarti teman-teman, kalau kita berbicara soal dinamika anak muda dalam pelayanan, berarti kita akan terarah kepada bagaimana kita sebagai anak muda Kristen boleh Tuhan pakai dalam sebuah kegerakan untuk menjadi berkat, untuk memberikan pengaruh yang baik, untuk memberikan dampak kekekalan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, tetapi juga melalui hidup kita. Itulah sebabnya saya menambahkan sebuah subtema dari tema ini, yaitu yang muda yang berdampak. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat dulu apa sih stereotip atau apa sih label, apa sih pandangan umum yang biasanya diberikan untuk anak muda. Saya melihat beberapa catatan, beberapa tulisan tentang anak muda, biasanya ada stereotip-stereotip tertentu atau label-label tertentu yang ditempelkan atau diberikan kepada anak muda, yaitu anak muda itu anak kemarin sore, ya. Walaupun Anda sudah lahir 10, 15, atau 20 tahun yang lalu. Anak kemarin sore artinya ya masih anak bawang lah. Belum tahu apa-apa lah ya. Minim pengalaman, minim pengetahuan praktis. Kebanyakan teori tapi belum banyak prakteknya. Kemudian juga minim networking atau hubungan, relasi. Belum terampil. Ya skillnya masih dikit ya. Belum ada catatan prestasi yang begitu banyak ya. Belum ada reputasi-reputasi tertentu, atau bahkan juga kurang ada pengaruh. Dan mungkin the last but not least, minim duit, nggak ada duitnya, betul nggak? Nah tetapi teman-teman, ini label atau stereotip yang seringkali diberikan kepada anak muda. Tapi guys, saya mau bilang hello, usia muda bukan halangan untuk berkarya. Label dan stereotip yang diberikan oleh masyarakat atau mungkin yang seringkali sadar atau tidak ditempelkan kepada anak muda bukan sebuah halangan untuk berkarya, tapi ini justru merupakan suatu dorongan, suatu semangat bagi kita untuk memacu kita, memberikan yang terbaik di dalam area di mana Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi pertanyaannya adalah mulai dari mana? Apa yang harus kita lakukan? Maka
Saya rasa tema ini menjadi tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Saat ini secara khusus kita akan melihat beberapa contoh dari Alkitab, kemudian kita akan berfokus kepada satu ayat, satu teks yang akan menolong kita untuk menjadi anak-anak muda yang berdampak bagi lingkungan sekeliling kita dan bagi kemuliaan Tuhan, bagi kekekalan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang pertama kita akan melihat example from the Bible. Mari kita melihat contoh dari Alkitab. Kita akan melihat beberapa tanggapan orang-orang yang dipanggil pada usia muda. Kita akan melihat beberapa contoh saja teman-teman. Mari kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 16. Di sini berbicara atau bercerita tentang seseorang yang bernama Gideon. Saya akan membacakan salah satu ayat dari bagian ini. Setelah Tuhan memanggil Gideon untuk mengambil peran sebagai hakim Israel pada waktu itu, kemudian inilah jawaban Gideon. Tetapi jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Underline, garis bawahi, aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali latar belakang dari mana kita berada, seperti apa keluarga kita, posisi dan status kita dalam keluarga, seringkali juga sadar atau tidak mempengaruhi dampak kita di luar keluarga kita, dampak kita keluar. Maksud saya adalah seringkali hal-hal intern kita mempengaruhi hal-hal ekstern atau di luar kita. Bagi Gideon pada waktu itu dia merasa bahwa saya paling muda dari kaum keluargaku. Mana mungkin orang seperti saya yang paling muda di antara kaum keluargaku bisa dipakai Tuhan untuk sebuah tugas yang besar seperti itu, menjadi hakim atas orang Israel, memimpin orang Israel, berdiri di depan dalam kaum orang Israel pada waktu itu. Ini menjadi pergumulan Gideon. Dan jujur teman-teman, bukankah seringkali ini juga menjadi pergumulan kita? Mungkin kalau kita adalah anak paling muda di rumah, anak paling bungsu, seringkali kita jadi anak bawang kan? Kamu tahu apa? Ya, kamu belum tahu apa-apa, udah dengar aja, diam aja, ikut aja. Ini seringkali menjadi hambatan-hambatan yang pada akhirnya kita bawa keluar. Dan kemudian kalau kita tidak hati-hati dalam mengelola ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang kemudian terus hidup di dalam inferior atau di dalam perasaan-perasaan di mana memang saya nggak mampu, memang saya nggak bisa apa-apa, memang apalah saya. Menghalangi kita untuk memberdayakan potensi karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan bagi kita. Contoh yang berikut adalah kita lihat dari Salomo, 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 14. Ketika Salomo Tuhan pilih untuk menggantikan Daud, ayahnya, raja sebelumnya. Siapa yang nggak tahu Daud? Segala kebesaran, segala kejayaan yang dia lakukan, dia berikan pada masa pemerintahannya. Ketika masa itu datang, ketika regenerasi itu harus terjadi, Salomo harus menggantikan Daud. Bukan hanya sekedar sebuah pergantian tahta, tapi beban yang ada di pundaknya cukup besar. Bayangkan dia harus melanjutkan sebuah kepemimpinan yang begitu luar biasa, begitu jaya, begitu agung begitu ya, dari seorang Daud. Saya baca, "Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Salomo tahu bahwa pada saat Tuhan memilih dia menggantikan Daud, itu sebuah masa transisi yang tidak mudah. Mengapa? Dia sadar betul dia masih sangat muda dari segi usia, masih sangat minim dari segi pengalaman. Ya, bagaimana mungkin dia akan menyaingi kebesaran Daud ayahnya? Tetapi saudara, dari apa yang kita baca di dalam Alkitab, kita tahu bahwa ketika Tuhan memilih, ketika Tuhan memanggil, Tuhan memberikan kapasitas khusus, Tuhan memberikan kemampuan khusus untuk melakukan, mentaati panggilan, pilihan, dan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Kemudian yang berikut kita lihat adalah seorang nabi di dalam Perjanjian Lama, Nabi Yeremia. Kita bisa baca dalam panggilan Tuhan bagi Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 4 sampai 8. Yang saya baca dari tadi adalah respon dari orang-orang ini yang dipanggil oleh Tuhan.
Maka aku menjawab, maksudnya Yeremia ya, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda." Once again, kita lihat alasan ya ketika Tuhan memanggil seseorang dalam pelayanan. Kalau tadi pertama dari Gideon, dia melihat ke dalam dirinya kepada latar belakang keluarganya, ya. Kemudian dari Salomo dia melihat kepada orang sebelumnya, kepada ayahnya, ya, di mana dia harus melanjutkan. Dia adalah bagian dari regenerasi itu sendiri. Tetapi sekarang Yeremia dia melihat ke dalam dirinya dari segi capability-nya, kemampuannya, ya, kemampuan pribadinya. Dia bilang apa? "Tuhan, aku udah pandai bicara." Dan kalau kita baca juga ketika Musa dipanggil juga Musa menyampaikan alasan yang sama. "Tuhan, aku nggak pandai bicara. Kalau dari segi kemampuan aku nih siapalah? Aku hanya butiran debu," begitu kata lagu ya. "Aku nih siapalah? Aku tidak pandai bicara. Mana mungkin aku bisa menyampaikan perkataan Tuhan, firman Tuhan kepada bangsa Israel yang setegar tengkuk seperti itu. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya power untuk itu." Tetapi kemudian kita tahu bahwa Tuhan pakai Yeremia untuk menyampaikan firman Allah, untuk menyampaikan kabar penghukuman, kabar keselamatan bagi bangsa Israel. Walaupun kita tahu kalau kita baca sepanjang pelayanannya bangsa Israel tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan Yeremia adalah seorang nabi, disebut nabi yang sering menangis, bahkan dia sering mengeluh, bahkan dia bahkan sampai sempat merutuki hari lahirnya sendiri. Karena apa? Dia merasa, "Aduh Tuhan, tugas ini terlalu berat." Tetapi dia taat, dia setia. Jadi ketika Tuhan memanggil, Tuhan tidak melihat kemampuan kita lebih, tapi kemauan kita. Apalagi kalau kita punya kemampuan dan Tuhan panggil, sungguh jauh lebih luar biasa, bukan? Nah teman-teman, kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam dan melalui kita, kita bisa saja memiliki banyak alasan untuk tidak melakukannya. Atau kita bisa saja datang dari latar belakang atau background kita yang membuat kita kemudian pada akhirnya terhalang untuk berdampak, untuk memberi pengaruh, kemudian untuk menjadi maksimal dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita saja melihat ke dalam diri kita dan kemudian kita merasa sangat tidak mampu, merasa I'm not the right person, saya bukan orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Corrie ten Boom mengatakan bahwa kalau kita melihat dunia ini kita akan frustrasi. Kalau kita melihat ke dalam diri kita, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, kita melihat Tuhan, kita akan mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa untuk melangkah bersama dengan Dia. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Anda orang muda, mungkin Anda teman-teman sedang ada di dalam berbagai alasan-alasan atau berbagai situasi dan kondisi yang seperti saya sebutkan tadi, yang menghalangi kita untuk dinamis, untuk bergerak, untuk melangkah maju, untuk memberi perubahan, mempengaruhi lingkungan sekeliling kita. Yuk, mari kita maju bersama dengan Tuhan. Yuk, mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan adalah panggil dan pilih engkau dan saya, Tuhan punya tugas khusus, tetapi juga Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melengkapi kita dengan semua yang kita butuhkan, yang cukup untuk melayani Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yang kedua yang akan kita lihat di sini adalah apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita memiliki sebuah hidup yang dinamis, hidup yang penuh dinamika, yang berdampak. Kita secara khusus akan menyoroti satu ayat yang saya percaya teman-teman sudah sangat kenal dan sangat menjadi berkat sekali di dalam membentuk sebuah model atau pattern bagi kita anak-anak muda. Kita akan melihat sama-sama dari 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Dari ayat ini kita akan mencoba menjawab dan tentu saja akan belajar banyak hal bagaimana supaya kita memiliki hidup yang berdampak sebagai anak muda sehingga dinamika hidup kita boleh memberi dampak yang luar biasa bagi pelayanan, bagi pekerjaan Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dari ayat Alkitab ini, 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, saya akan membacakan bagi kita, teman-teman boleh ikuti di dalam Alkitab masing-masing. Begini firman Tuhan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Kita simpan firman Tuhan ini baik-baik di dalam hati dan pikiran kita. Kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana memiliki hidup yang berdampak dengan belajar dari ayat ini. Belajar dari seorang Timotius, karena ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Kalau kita bicara soal regenerasi, maka salah satu contoh terbaik di dalam Alkitab adalah Rasul Paulus dan Timotius. Bagaimana Rasul Paulus mempersiapkan dia, melatih dia, melibatkan dia, dan mempercayakan pelayanan kepada Timotius. Maka saya rasa ini merupakan salah satu bagian yang sangat tepat bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana memiliki hidup yang berdampak berdasarkan teks ini, 1 Timotius 4 ayat 12. Saya ingin sharing beberapa pokok pikiran atau beberapa highlight ya yang menolong kita untuk memahami bagian ini. Untuk bisa memiliki hidup yang berdampak adalah kita harus be aware. Artinya apa? Be aware artinya kita harus mawas diri dan waspada, bukan hidup seadanya. Saya ulangi, kita harus menjalani sebuah hidup yang mawas diri dan waspada, bukan hidup seadanya, bukan hanya sekedar hidup atau hidup seadanya, tetapi kita betul-betul harus be aware. Harus berjaga-jaga, mawas diri dengan hidup kita sendiri. Kita harus sadar situasi dan kondisi sekeliling kita, situasi dan kondisi di tempat di mana kita ada, situasi dan kondisi dunia ini, apa yang sedang Tuhan mau sampaikan kepada kita, yang Tuhan ingin kita lakukan berkaitan dengan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Sadar sikon. Dengan kita sadar situasi dan kondisi, kita juga harus sadar diri supaya kita tahu diri. Ya, banyak orang sekarang jadi lupa diri. Jadi amnesia karena apa? Kurang sadar sikon, kurang sadar diri, akhirnya nggak tahu diri. Makanya kita harus be aware, harus sungguh menyadari betul. Bukan hanya sekedar hidup sekadarnya, atau hidup biasanya, seadanya, tetapi kita harus be aware. Be aware yang seperti apa? Yang kita pelajari dari bagian ini adalah Timotius selalu diingatkan oleh Rasul Paulus untuk awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, untuk mawas diri. Mengapa? Karena pada waktu itu Timotius mengalami banyak tantangan di dalam hidup dan pelayanannya. Tantangan-tantangan yang Timotius alami paling tidak tantangan dari dalam dirinya sendiri dan tantangan dari luar dirinya. Ini salah satu konteks di mana kita be aware. Kita menjadi sadar sikon, sadar diri supaya kita bisa tahu diri dan kita tahu bagaimana kita harus berlaku di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Mari kita lihat dari teks-teks di dalam Alkitab, khususnya kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, juga di dalam 1 dan 2 Timotius, kita mengenal siapa Timotius ya. Ada tantangan dari dalam dirinya. Saya ingin menyebutkan beberapa saja teman-teman. Timotius sendiri adalah seseorang yang bertumbuh di dalam keluarga yang kalau boleh dibilang itu latar belakangnya berbeda. Ibunya adalah seorang Yahudi, ayahnya adalah seorang Yunani. Kalau kita lihat dari kesaksian Alkitab, dia bertumbuh sekalipun demikian, dia hidup dalam latar belakang keluarga yang dengan budaya dan keyakinan yang berbeda, tetapi kesaksian Alkitab mengatakan bahwa Timotius bertumbuh di dalam iman dan pengajaran akan kitab suci di bawah bimbingan ibunya dan neneknya ya. Nah, kita juga melihat bahwa sekalipun dia berasal dari lingkungan keluarga yang berbeda, nano-nano begitu ya, tetapi dia diajar dengan baik, dia bertumbuh dengan baik di dalam imannya kepada Tuhan. Sebagai pribadi secara fisik, kalau kita baca dalam 1 Timotius 5 ayat 23, Timotius juga adalah seseorang yang ada kelemahan fisik tertentu. Rasul Paulus menyebutkan di sana dia pencernaannya terganggu, tubuhnya sering lemah. Secara fisik dia juga ada tantangan ya. Juga kalau kita baca, Timotius adalah seorang yang sangat penakut. Karena itu banyak sekali nasihat dari Paulus untuk menguatkan dia, mendorong dia, menyemangati dia. Ya. Dia seorang yang penakut, bukan seorang yang strong extrovert begitu ya. Dia seorang yang penakut. Tetapi kalau kita lihat, tidak ada satupun dari antara murid-murid Paulus atau teman-teman sekerjanya yang sangat dipuji karena ketaatannya oleh Paulus selain Timotius.
Kita melihat seorang yang datang dari banyak tantangan secara intern dalam dirinya, tetapi oleh anugerah Allah, oleh kekuatan dari Tuhan, Tuhan mampukan dia menjadi seseorang yang sangat berguna, sangat berdampak dalam pelayanan. Jadi teman-teman, apa yang menjadi tantangan-tantangan kita secara pribadi sekarang, secara intern sekarang, dalam berbagai segi, berbagai aspek. Kiranya itu tidak menghalangi Anda untuk terus maju di dalam Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan mau pakai engkau dan saya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dia setia untuk memelihara dan menggenapi panggilannya itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tantangan dari luar dirinya. Kalau kita baca dalam kitab 1 dan 2 Timotius, Paulus mengingatkan Timotius terhadap ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu yang berkembang di dalam jemaat pada waktu itu. Dan Paulus sungguh mengingatkan Timotius untuk tetap bertahan di dalam kebenaran, memberitakan kebenaran, supaya jemaat Tuhan tetap berfokus kepada Injil yang benar, kepada kebenaran Allah itu sendiri, dan tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang ada di sekelilingnya. Kita lihat, walaupun dia seorang pribadi yang mungkin penakut, tapi Tuhan pakai dia untuk berdiri di depan jemaat, untuk menjadi pemberita kebenaran, untuk menjadi seseorang yang hidup di dalam kebenaran, ketaatan kepada Injil itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Timotius Tuhan pakai untuk menggembalakan banyak jemaat, bukan hanya Efesus ya, tetapi dia juga pernah melayani jemaat Tesalonika, Korintus, Filipi, Berea. Kita melihat orang yang seperti ini Tuhan pakai luar biasa. Dan nasihat Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ini merupakan salah satu kunci, salah satu intisari dari keberhasilan Timotius di dalam pelayanan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ada satu quote berkata begini, "It's not age that makes you mature, it's responsibilities." Bukan usia yang membuat kita dewasa, tetapi tanggung jawab. Jadi jika Anda ingin bertumbuh dewasa di dalam karakter, di dalam skill, di dalam keterampilan, di dalam pelayanan, di dalam Tuhan, maka terimalah tanggung jawab. Kalau Anda tidak mau menerima tanggung jawab karena Anda mau memilih untuk hidup dalam zona nyaman, hidup enak, maka Anda tidak akan bertumbuh dewasa. Kalau Anda lari dari tanggung jawab karena Anda merasa tidak mampu, maka Anda sedang menolak sebuah kesempatan, sebuah opportunity untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Maka tangkaplah semua kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani Tuhan, maka Dia akan memberikan kemajuan-kemajuan yang akan menolong kita untuk bertumbuh dewasa. Ingat, bukan umur yang membuat kita menjadi dewasa, bertumbuh dewasa, tetapi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Teman-teman, yang berikutnya adalah selain be aware, yang berikut yang kita belajar dari ayat ini adalah be an example. Be aware, ya, sadar diri, tahu diri, sadar keadaan, dan yang berikut be an example. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teman-teman, action speaks louder than words. Ya, tindakan berbicara lebih keras, lebih kuat daripada kata-kata. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa engkau memang mesti memberitakan firman, engkau memang mesti memproklamirkan Injil, kebenaran itu. Tetapi ingat, jadilah teladan. Artinya pemberitaan Injil secara verbal dengan hidup kita menghidupi Injil itu harus berjalan bersama. Itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Seringkali kita pakai alasan, ya Tuhan tahu hati saya. Tuhan tahu hati saya. Iya, Tuhan tahu hatimu, tetapi orang tidak lihat hatimu. Orang lihat apa yang nampak. Orang lihat your action, tindakanmu. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini resep yang sangat mujarab untuk bisa berdampak bagi orang lain. Jadilah teladan artinya pattern to follow. Sebuah pola untuk bisa diikuti. Jadi kita jadi teladan bukan karena pencitraan. Sekarang ini kan dunia dewasa ini nih, pencitraan tuh luar biasa sekali ya. Kita bukan jadi teladan dengan postingan-postingan kita di media sosial saja.
Kita bukan jadi teladan dengan apa yang orang bisa lihat dari luar, tetapi jadilah teladan artinya pattern to follow, artinya sebuah pola yang dapat diikuti oleh orang lain. Paulus pernah berkata, ikutilah aku, karena aku mengikuti Kristus. Ya, sebuah pattern to follow. Ya, jadi be an example. Nah, selanjutnya lebih jelasnya bukan hanya be an example, pattern to follow, tetapi set an example. Kalau be itu sebuah perintah ya, jadilah teladan. Tetapi kemudian Paulus memberikan nasihat yang luar biasa, bukan hanya sekadar menjadi teladan, tetapi set an example. Artinya diatur dalam hal apa saja, set an example, sebuah pola yang memang betul-betul kita rencanakan, kita set, memang secara sengaja dan sadar kita lakukan. Set an example. Dan nasihat-nasihat berikutnya itu menjadi sebuah pattern to follow yang diset sedemikian supaya Timotius bisa menjadi teladan dalam hal itu. Yaitu apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi ini 5 set ya. 5 set untuk menjadi teladan. Dalam 5 set ini, dalam area ini, kalau bukan 5 set ya, sebenarnya 1 set ya. 1 set untuk menjadi teladan itu harus 5 area ini, 5 hal ini. Yang pertama adalah inward speech, dalam perkataan ya. Seseorang filsuf pernah mengatakan speech is the mirror of the soul ya. Perkataan kita itu adalah cermin dari jiwa kita. As a man speaks, ketika seseorang berbicara, so he is. Itulah dia. Artinya apa? Perkataan yang keluar dari mulut kita seringkali adalah cerminan jiwa kita. Jadi sebenarnya kalau engkau sering berkata negatif, engkau sering berkata hal-hal yang buruk, engkau sering menghakimi, engkau sering ngomong hal-hal yang gak benar, mungkin saja itu adalah cerminan dari jiwa kita. Ya, speaks is the mirror of the soul. Karena itu Paulus berkata, jadilah teladan dalam perkataan. Firman Tuhan berkata bahwa kalau kita belajar tentang perkataan kita harus terdengar baik dan indah. Terdengar baik itu adalah kualitas. Kualitasnya harus baik. Tetapi indah itu adalah estetika. Ketika orang dengar, orang merasa, aduh, perkataan-perkataannya itu kok menyejukkan hati sekali ya, kok membangun sekali ya, kok encourage banget ya, kok menguatkan banget ya. Itu jadilah perkataan. Kita nggak pernah membayangkan bahwa dari satu perkataan bisa mengangkat orang, tapi satu perkataan buruk yang lain bisa menjatuhkan bahkan membunuh orang. Mulutmu adalah harimaumu, bukan? Itu adalah sebuah pepatah yang sangat kita kenal. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 juga berbicara soal perkataan kotor versus perkataan baik. Perkataan-perkataan anak-anak Allah, anak-anak terang yang harus jadi teladan adalah perkataan-perkataan yang membangun dan mengimpartasikan kasih karunia Allah bagi orang lain. Sehingga dari mulut yang sama ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita memperkatakan firman, harusnya dari mulut yang sama juga keluar perkataan-perkataan yang mengimpartasikan karunia Allah bagi orang lain. Ya, Matius 12 ayat 36-37 bahwa kita juga dihakimi melalui perkataan kita. Maka penting sekali kita be aware, be an example, set an example dalam perkataan kita. Ingat, speech is the mirror of the soul. As a man speaks, so he is. Seperti apa Anda seringkali kelihatan dari perkataan Anda. Yang berikut adalah dalam tingkah lakumu, ya. Perkataan kemudian tingkah laku. Wah, ini nasihat yang luar biasa sekali. Saya pun terus belajar dan terus diingatkan. In conduct, kata yang dipakai di sana, in conduct, dalam tingkah lakumu adalah, maksudnya in conduct adalah manner of life, cara hidup. Ya, seseorang ahli pernah berkata begini, conduct is what we do. Jadi tingkah laku adalah sesuatu yang kita lakukan. Karakter is what we are. Karakter adalah siapa kita. Karakter is the root of the tree. Karakter itu adalah akar dari pohon. Conduct
conduct the fruit it bears. Jadi karakter itu adalah akar dari pohon. Karakter yang baik akan membuahkan atau menghasilkan cara hidup atau tingkah laku yang baik. Maka tingkah laku itu, manner of life, cara hidup itu memang sangat berkaitan erat dengan karakter kita. Kalau kita baca ayat ini, tingkah laku itu banyak berhubungan dengan penguasaan diri atau sober minded. Artinya seseorang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya, dia akan menghasilkan cara hidup atau manner of life yang baik, yang dapat menjadi berkat untuk orang lain. Contoh paling sederhana. Ketika kita diperlakukan tidak baik oleh seseorang, kemudian kita marah setengah mati, kita marah sekali dan kemudian kita nggak bisa mengendalikan diri, kita nggak bisa menguasai diri, menguasai pikiran kita, kemudian keluarlah tindakan-tindakan, sikap-sikap yang kemudian nggak jadi berkat, ya, berhubungan sekali dengan penguasaan diri tingkah laku kita, ya. Karakter atau conduct of life, cara hidup ini, manner of life ini sangat berhubungan dengan pikiran. Kalau tadi penguasaan diri itu sober minded, ya, penguasaan pikiran kita. Tapi juga ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 12, pembaharuan pikiran, renewing your mind. Jadi ketika kita selalu memberikan pikiran kita di bawah kendali Tuhan untuk terus diperbaharui oleh Tuhan, terus di renewing oleh Tuhan, maka itu akan menolong buah yang akan keluar dalam tingkah laku kita, ya. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 3 sampai 5 juga di sana ada nasihat bahwa kita harus memiliki cara hidup yang berbeda, dan ini adalah pilihan. Choose to be different. Di tengah dunia dewasa ini yang kemudian seringkali orang hidup berdasarkan apa yang orang lain katakan, apa yang dunia pada umumnya pikirkan. Sehingga seringkali kita tanpa sadar kita menjadi sama. Kita confirm with the world, bukan transform, ya. Kita menjadi kompromi dengan dunia ini. Tetapi ketika menjadi teladan di dalam cara hidup ini membutuhkan sebuah pilihan. Pilihan choose to be different. Memilih untuk memiliki cara hidup yang lain, bukan kelainan, ya. Cara hidup yang berbeda, cara hidup anak Tuhan, cara hidup orang percaya. Dan tingkah laku seperti itu akan teraplikasikan dalam berbagai area hidup kita. Apakah di kampus ketika semua orang mengatakan hal A adalah baik, padahal menurut firman Tuhan itu tidak baik, Anda berani untuk memilih berbeda dari orang lain? Ketika di tempat pekerjaan, ketika tindakan B adalah tindakan yang semua orang pada umumnya lakukan, padahal itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, Anda berani untuk menjadi berbeda? Atau banyak contoh yang lainnya. In conduct, cara hidup kita, kita harus choose to be different. Memilih untuk hidup dengan berbeda, dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Alkitabiah yang dibuahkan, yang nyata dalam tingkah laku kita. Teman-teman, set an example yang berikutnya adalah in love, dalam kasih. Kita harus bertumbuh di dalam kasih dan bertumbuh dalam mengekspresikan kasih kita. Mengekspresikan kasih yang terutama adalah mengasihi Allah tentunya. Matius 22 berkata, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Mengapa? Karena we love other best when we love God most. Itu kata Kyle Eagleman, salah seorang hamba Tuhan, ya. Kita bisa mencintai orang lain dengan terbaik jika kita mencintai Allah terlebih lagi, terlebih di atas segalanya. Maka teman-teman, menjadi teladan, set an example dalam kasih, artinya kita harus terus bertumbuh dalam kasih kita kepada Tuhan. Dan ini semua dapat kita lakukan. Mengapa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita diberikan sebuah kapasitas untuk mengasihi Dia. Roh Kudus yang ada di dalam kita menolong kita masing-masing untuk bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 mengatakan bahwa kasih adalah respon seseorang yang mengenal Allah. Maka kalau kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin mengasihi Dia. Dengan demikian kita juga akan mengasihi orang lain, bahkan mereka yang membenci kita sekalipun.
Dan Yohanes 13 ayat 35 berkata bahwa kasih adalah bukti seorang murid Yesus. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda orang Kristen, pengikut Yesus, follower of Christ, maka salah satu bukti adalah Anda harus hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan bisa saja ingatkan, apakah betul hari ini kita masih ada di dalam posisi di mana kita sungguh mengasihi Allah? Atau kita dalam posisi di mana kita memiliki hubungan-hubungan yang baik, hubungan-hubungan yang penuh kasih dengan orang-orang sekeliling kita, mulai dari keluarga, teman, sahabat, orang-orang yang terdekat, kemudian orang-orang yang lebih luas, lebih jauh daripada kita. Ataukah ada hubungan-hubungan yang retak, hubungan-hubungan yang terganggu, yang perlu kita perbaiki? Set an example artinya kita terus bertumbuh dan hidup dalam kasih. Maka kalau hari ini kita dengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan kita bahwa engkau harus menyelesaikan sesuatu dalam hubungan-hubungan yang retak, yang terganggu dengan orang lain. Jadilah teladan dalam kasih. Be an example. Set an example dalam kasih. Yang berikutnya adalah dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Kesetiaanmu di sini berkaitan dengan iman. In faith, dalam iman. Ya. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, we live by faith, not by sight. Kita hidup oleh iman, bukan oleh apa yang kelihatan, apa yang terlihat. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman dalam pertumbuhan rohani, seperti Ibrani 11 ayat 6 berkata soal diligent faith, artinya iman yang tekun, iman yang rajin. Seseorang yang ingin jadi teladan, ia harus bertumbuh di dalam ketekunan, di dalam kerajinan dia, di dalam mengikut Tuhan, dalam belajar dari Tuhan, belajar tentang Tuhan, dalam mengekspresikan imannya. Iman yang tekun, iman yang rajin. Tetapi juga bicara soal iman yang kuat, iman yang tak tergoncangkan. Artinya ketika kita hidup di dalam Kristus dengan iman yang menyelamatkan, yang sudah membawa kita kepada keselamatan di dalam Kristus, kemudian kita terus bertumbuh di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, walaupun mengalami berbagai tantangan, berbagai pergumulan, mungkin doa-doa yang belum dijawab, keadaan-keadaan yang belum berubah, tapi Tuhan minta kita tetap setia, tetap taat, tetap beriman, sekalipun keadaan di sekeliling kita tidak memungkinkan kita untuk hal tersebut. Mengapa? Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 berkata, iman di dalam Kristus adalah kemenangan kita. Jadi kemenangan Kristen adalah kemenangan yang bukan didasarkan kepada keberhasilan yang dapat diukur oleh indikator-indikator yang kita temui di dunia ini. Kemenangan Kristen adalah kemenangan yang bukan ditentukan oleh saya berhasil atau tidak, tetapi kemenangan Kristen ditentukan oleh iman dalam Kristus. Ketika Anda mengatakan yes kepada Tuhan, ketika Anda menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi Anda, maka disitulah kemenangan pertama Anda. Tetapi ketika Anda hidup taat dalam perjalanan mengikut Tuhan, sekalipun keadaan tidak memungkinkan, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun sakit belum disembuhkan, sekalipun melamar sana-sini belum dapat kerjaan, tapi ketika Anda taat, Anda setia, beriman, bertumbuh di dalam Dia, maka itulah kemenangan Kristen yang sesungguhnya. Set an example yang terakhir adalah dalam, tadi kita sudah baca ya, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Yang terakhir, in purity, dalam kekudusan dan dalam kemurnian. Kekudusan, hidup dalam kekudusan, kesucian, memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Kembali saya katakan, ketika Anda dan saya diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memberikan berbagai resources, berbagai sumber yang dapat kita gunakan untuk bertumbuh di dalam kesucian, di dalam kekudusan. Alkitab adalah firman Allah menuntun kita, menggait kita, tetapi juga Tuhan memberikan kekuatan, kapasitas di dalam hati kita, di dalam diri kita, oleh kuasa Roh Kudusnya untuk hidup di dalam purity, dalam kekudusan, dalam kemurnian. Kekudusan, kemurnian bukan saja sesuatu yang dapat dilihat di luar saja. Artinya ketika orang lihat hidup Anda ada di tempat-tempat umum, kita ada di tempat-tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi kekudusan, kemurnian mengalami ujian, tantangan terbesarnya adalah ketika Anda dalam ruang-ruang privasi. Dalam privasi room, ruang-ruang privasi di mana tidak ada orang lain yang melihat. Hanya Anda di situ dengan Tuhan yang melihat. Disitulah kemurnian dan kekudusan kita teruji.
Zaman sekarang dengan segala sesuatu serba digital, dengan kita bisa menyaksikan banyak hal ya dengan gadget kita. Ada satu cobaan, ujian terbesar bagi kekudusan dan kemurnian hidup kita di dalam Tuhan. Maka perhatikanlah private room kita, di mana ada kita sendirian di sana. Tetapi ingat, mata Tuhan ada menjelajah bumi ini. Mata Tuhan ada untuk melihat kita. Maka mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk kita bisa hidup dalam purity, kesucian, kemurnian seperti Yusuf. Walaupun godaan di depan mata, dia berani berkata tidak. Bukan say no to drugs ya. Berani berkata tidak. Kesucian, kemurnian seperti Daniel. Walaupun bahaya mengancam, kematian mengancam, mereka tetap mempertahankan kemurnian iman di hadapan Tuhan. Kesucian, kemurnian dengan tidak mencintai dunia ini. Karena kaki kita tidak bisa ada di dua perahu, bukan? Kita tidak bisa mencintai Allah kalau kita mencintai dunia ini. Ya, kita harus belajar untuk mencermati, melihat, ya, supaya kasih kita kepada Allah, kehidupan, kekudusan, kemurnian kita terus ada di hadapan Tuhan dan memuliakan Dia. Kita semua masih belajar, saya pun masih belajar, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan menolong kita untuk sampai kepada bagian yang ketiga, dampak orang muda. Menjadi orang muda yang berdampak dalam pelayanan, dalam hidup kita. Saya ingin kembali ke depan ketika saya memberikan contoh tentang beberapa orang-orang muda di dalam Alkitab, maksudnya yang dipanggil dalam usia muda. Mari kita kembali ke situ. Daud yang muda mengalahkan Goliat dengan nama Tuhan. Menggantikan Saul dan kemudian dia berkenan di hati Tuhan. Walaupun dia juga sempat jatuh di dalam dosa. Tetapi dia dikatakan sebagai seseorang yang berkenan di hati Tuhan. Salomo menjadi raja yang hikmatnya tak tertandingi. Walaupun secara manusia dia harus menandingi reputasi raja sebelumnya, yaitu ayahnya sendiri. Gideon yang meragukan dirinya karena latar belakang keluarganya, latar belakang sukunya, latar belakang usianya. Dia menjadi pahlawan yang Tuhan pakai, gagah perkasa. Daniel menjadi pelayan raja yang terpandai, penuh hikmat dan pengetahuan. Yeremia menjadi hamba Tuhan yang taat menyampaikan pesan Tuhan sampai akhir hidupnya. Timotius menjadi pemimpin dan pelayan yang teruji dan dapat dipercaya. Bagaimana dengan Anda, teman-teman? Bagaimana dengan kita masing-masing? Saya berdoa supaya GPMK Sulut sebagai salah satu wadah yang telah Tuhan bentuk menjadi sebuah wadah dan komunitas yang mendidik, melengkapi, dan menolong banyak anak-anak muda untuk berdampak bagi lingkungan sekeliling, untuk berdampak bukan hanya bagi Sulawesi Utara, tapi bagi bangsa ini, bahkan lebih lagi bagi dunia ini, dan berdampak bagi kekekalan. Teman-teman, saya ingin teman-teman melihat sebuah angka di layar teman-teman masing-masing. Sudah lihat, itu bukan sebuah angka ya, ada beberapa angka. Ya, ini bukan hipnotis, ini bukan sulap, ini bukan magic ya, tapi ini adalah angka yang betul Anda lihat. Cuma lihat ada berapa nol di sana. Cek baik-baik. Tapi seberapa pun banyaknya nol yang ditaruh di situ, itu hanya nol. It's just zero, nol. Nggak ada artinya apa-apa. Hanya nol, seberapa pun banyaknya ada di sana. Tetapi, coba teman-teman kembali lihat di layarnya, perhatikan baik-baik. Ya, apa yang terjadi jika saya tambahkan dengan angka ini? Angka berapa teman-teman di sana jadinya? 1. Ya. 0 yang banyak tidak akan ada artinya. Tapi saya tambah 1 di depan, itu menjadi sebuah angka yang sangat besar. Itu 1 triliun ya. Bukan 1 juta ya, 1 triliun ya. Hanya dengan menambah angka 1 di depan 000 itu menjadi sebuah angka yang sangat besar. Apa maksudnya dengan saya menunjukkan bagian ini? Teman-teman,
semua nasihat, semua perkataan firman Tuhan, semua yang kita dengar, semua mimpi kita tidak akan ada artinya kalau kita tidak take an action. Kita tidak mengambil langkah, mengambil tindakan. Ketika Anda mulai dengan satu langkah kecil saja, Anda tidak pernah tahu dampak apa yang akan dihasilkan oleh satu langkah kecil itu. Dan satu langkah kecil itu adalah langkah ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada firman-Nya. Maka Tuhan akan membuat Anda berhasil kemanapun Anda pergi. Tuhan akan menjadikan kita generasi yang berdampak bagi kekekalan, berdampak bagi banyak orang. Dimanapun teman-teman berada, mulai dari satu langkah ketaatan. Dan engkau tidak pernah tahu bahwa Tuhan dapat melipat gandakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Satu langkah ketaatan apa yang harus teman-teman ambil hari ini? Biarlah teman-teman boleh menjawab pertanyaan itu sebagai pertanyaan refleksi kita. Satu langkah apa yang harus engkau ambil hari ini sesuai dengan firman Tuhan untuk berdampak, untuk menjadikan masa mudamu berdampak bagi kekekalan. Saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan membaca sebuah puisi atau catatan yang ditulis pada sebuah makam di pemakaman Westminster Abbey di Inggris. Tulisan ini menulis begini, teman-teman bisa melihat di layar masing-masing. Sewaktu saya masih muda dan bebas, dan imajinasi saya tanpa batas, saya bermimpi untuk mengubah dunia. Sewaktu saya beranjak dewasa, saya menyadari bahwa dunia tidak akan berubah. Jadi saya memperkecil impian saya dan memutuskan untuk mengubah negara saya saja. Namun, ini pun sama saja kelihatannya tidak akan dapat berubah. Sewaktu usia semakin lanjut, dalam upaya terakhir, saya berkomitmen untuk mengubah keluarga saya saja. Mereka yang paling dekat dengan saya. Namun sayang, mereka pun tidak berubah. Dan sekarang, saat ajal sudah di depan mata, tiba-tiba saya menyadari, andaikan saja saya mengubah diri saya terlebih dahulu, saya kemudian dapat menjadi teladan untuk perubahan bagi keluarga saya. Dari inspirasi dan semangat mereka, mungkin saja dapat memperbaiki keadaan saya. Dan siapa tahu, saya bisa saja mengubah dunia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tidak peduli apapun latar belakang kita, kuasa Injil sanggup mengubahkan kita. Tidak peduli apapun keadaan kita, tetapi dengan dukungan dan pengaruh orang-orang saleh di sekeliling kita, akan dapat mengalahkan semua pengaruh dunia yang merugikan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Maka, pilihlah bagaimana engkau hidup. Awasilah dirimu, be aware, be an example, set an example. Maka hidupmu dan hidupku akan berdampak bagi banyak orang, bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak muda yang sedang menyaksikan acara ini atau sesi yang baru saja disampaikan. Roh Kudus, Engkau menggerakkan mereka sebagai sebuah kekuatan yang luar biasa dalam hati dan hidup kami. Gerakanlah kami Tuhan untuk menjadi teladan dalam segala area yang Tuhan percayakan bagi kami, di segala tempat di mana Tuhan tempatkan kami, dan secara khusus dalam pelayanan melalui GPMK Sulut. Kami bersyukur untuk komunitas dan lembaga ini. Kiranya Tuhan pakai komunitas ini menjadi alat Tuhan untuk mengelilingi banyak anak muda, sehingga anak-anak muda boleh menjadi teladan, boleh berdampak hidupnya, sehingga kami boleh melihat banyak orang, banyak anak muda yang lain, banyak keluarga mereka yang boleh dibawa datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus Allah yang tak terbatas memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Kristus sekarang dan selamanya. Amin.
Untuk saudara-saudara yang rindu menopang pelayanan GPMK Sulut, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan jangan lupa mengirimkan bukti transaksi ke nomor WA manajemen GPMK Sulut. Untuk informasi kegiatan RCC pada besok hari, Sabtu 5 Desember 2020, sesi yang pertama pukul 17.00 sampai 18.00 WITA, webinar mengejawantakan amanat agung disiarkan melalui YouTube Komunitas MAL. Sesi 2 pukul 19.00 sampai 20.30 WITA, Christmas Celebration dan pengutusan Komisi Wilayah GPMK. Kami mengundang saudara-saudara untuk mengikuti acara ini melalui siaran langsung GPMK Sulut.